Halo teman-teman, nah sekarang Emak akan menyampaikan sebuah kisah di Alkitab bagaimana Tuhan Yesus Kristus memperlakukan seorang antikris. Kita baca dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 dan seterusnya. Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem dan seterusnya. Wah, teman-teman, dari sini kita lihat ya bahwa sejak zaman Kristus pun antikris itu bekerja sama, bahkan meminta dukungan kepada pemerintah ya untuk melancarkan niatnya, aksinya, membungkam, menghentikan kebenaran firman untuk disampaikan. Tapi tidak persoalan, kita lihat bagaimana Yesus bekerja terhadap seorang antikris ini ya. Dia dipanggil, dia ditangkap, dia diubahkan, dipulihkan, namun dia tetap dihukum, mengalami kebutaan 3 hari. Setelah semuanya itu berlalu, dia menjadi seorang guru besar yang menyuarakan Injil, yang mengabarkan tentang kabar baik Kristus dan memberikan pengajaran-pengajaran tentang Kristus secara utuh, secara berani dan secara menyeluruh, sehingga penginjilan bisa tersebar ke seluruh dunia. Ini merupakan satu karyanya yang agung dan terkenal dengan kalimatnya, hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Nah itu teman-teman ya. Jadi biarpun dia di penjara, ditangkap, keluar masuk penjara, dia tetap mengabarkan Injil. Kenapa? Karena dia sudah mengetahui, dia sudah merasakan dan melihat bagaimana Tuhan Yesus Kristus itu benar-benar Allah yang nuzul ke dunia menjadi manusia. Kita bersyukur ya atas pelayanannya sampai ke Asia, maka kekristenan meledak hingga hari ini. Kita bersyukur Tuhan memakai antikristus yang bisa diubahkan, yang mau diubahkan. Nah, karena itu teman-teman, Emak ingatkan, sebelum kamu memutuskan ingin menjadi salah satu antikris di zaman ini, pikirkan baik-baik. Apakah kamu mau berakhir seperti Paulus ini, atau kamu mau berakhir seperti orang-orang yang menderita di dunia, kemudian setelah kematian pun dia menerima neraka atau kebinasaan kekal. Berpikirlah berulang-ulang ketika kamu akan menghujat dan menghina Tuhan Yesus Kristus atau Roh Kudus itu. Sebab tidak ada pengampunan bagi penghujatan keilahian Yesus Kristus dan Roh Kudus. Ya, Emak ingatkan, bertobatlah. Mengapa harus binasa? Saulus menjadi Paulus. Puji Tuhan, tidak ada yang mustahil baginya. Jikalau dia berkehendak, tidak ada seorang pun yang bisa menentangnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Jadilah